Bisa dimulai. Jadi training pada pagi hari ini akan dibagi dua sesi. Saya akan bicara mengenai isu yang umum, yaitu mengenai apa yang mungkin selama ini sering dikomplainkan supaya nggak ada lagi mispersepsi, dan lalu akan menjelaskan juga mengenai update terbaru, yaitu ditambahkannya field KTP ketika menambahkan user. Kenapa saya lebih suka kita kumpulkan semua di training, karena kalau saya hanya sampaikan di grup biasanya ada yang miss atau tidak membaca. Jadi saya harap dengan diadakannya training ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya bicara untuk yang semua ini nggak akan lama, paling maksimal hanya 1 jam. Jadi tolong betul-betul didengarkan. Jadi clear, nggak ada lagi mispersepsi mengenai pemahaman update dan isu-isu yang nanti saya sampaikan. Seperti itu. Nanti setelah 1 jam, nanti langsung dilanjut penjelasan teknis untuk Bapak Ibu yang barusan join ke tim PP. Oke, langsung aja saya mulai. Mungkin saya mulai dengan isu yang pertama. Jadi saya mau sampaikan mengenai tata cara penyampaian untuk kendala di grup. Jadi mohon maaf, intinya ada hal yang IT bisa tangani dan ada hal yang IT tidak bisa tangani. Contohnya seperti misalkan sinyal internet, kemudian sinyal GPS, kemudian administrasi atau penggajian dan lain sebagainya. Karena ada beberapa juga yang sampai jabri ke saya mengenai masalah-masalah tersebut. Jadi menurut saya itu nggak tepat kalau ke IT. Yang pertama mengenai sinyal GPS. Jadi sinyal GPS itu bentuknya seperti sensor yang tertanam di dalam handphone. Dan sensor GPS itu tentu dipengaruhi oleh manufaktur pembuatnya, yaitu Samsung dalam hal ini tablet. Nah, saya mau info, sensor GPS itu kalau untuk dalam hal kita bicara soal positioning atau GPS, untuk ukuran smartphone, jangankan yang tablet, untuk yang ukuran flagship saja itu tetap tidak maksimal. Di sensor GPS-nya juga terbilang tidak bagus. Jadi saya sudah coba di beberapa handphone, termasuk handphone saya pribadi juga ada alat tesnya, alat akurasinya itu terbilang tidak bagus. Kalau yang terbukti bagus itu ya tentu yang perusahaan memang terfokus untuk GPS, misalnya Garmin. Nah itu mereka berani klaim bahwa akurasinya itu hanya 3 ubin. Jadi kalau misalkan saya ada di sini, dia melencengnya itu maksimal paling hanya 3 ubin atau sekitar mungkin 1 meter. Nah kalau di tablet atau di smartphone itu kalau minta supaya tepat seperti itu tidak akan bisa. Jadi kalau misalkan kita ada titik di sini, misalkan kita ada di ruang utama dari sebuah gedung, bisa saja terdeteksinya tidak di ruang utama, tapi di bagian depan gedungnya, misalkan seperti itu. Tapi kan intinya itu tidak masalah, karena kita untuk keperluan ini kan tidak perlu sampai mendetail seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian sinyal GPS terkendala, misalkan nggak bisa check-in atau nggak bisa check-out. Nah, mohon maaf kalau kendalanya seperti itu juga di luar kami. Jadi yang sudah saya sampaikan ya selalu sama, dari waktu ke waktu tidak pernah berubah. Kendala apabila terjadi kendala GPS itu adalah mematikan sinyal GPS di tablet. Jadi dimatikan seperti ini. Ditunggu sekitar 3 detik, kemudian nyalakan lagi. Solusinya hanya itu. Kemudian sambil dibawa tabletnya mungkin ke daerah sekitar yang nggak ada atapnya, sambil mungkin dibawa jalan maju mundur seperti itu. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu dan nggak bisa, itu lebih baik nggak perlu ke saya. Karena toh misalkan nih ngomong absurdnya nih, misalkan ada pintu kemana saja, terus saya bisa buka pintunya, terus kemudian ke tempat Bapak Ibu langsung, yang saya lakukan juga tidak berbeda. Ya cuma itu, jadi cuma matikan dan nyalakan lokasi, keliling ke daerah sekitar yang nggak ada atapnya.
Sama persis, nggak ada jalur shortcut. Kalau kemudian IT ke situ bisa bypass, misalkan tiba-tiba ajaib disulap bisa muncul. Kita nggak ada seperti akses atau nggak bisa seperti itu. Beda kalau misalkan untuk data, misalkan dari direksi menghendaki Bapak Ibu, oh di tanggal sekian ada alasan kuat yang memang disetujui oleh direksi, Bapak Ibu nggak kunjungan lewat tablet, tiba-tiba kunjungan manualnya minta dibuatkan secara sistem. Nah itu tiba-tiba bisa sulap, kemudian tiba-tiba datanya sudah record, asalkan ada ACC dari direksi, misalkan seperti itu. Itu memang bisa berbeda. Bapak Ibu tidak perlu ngapa-ngapain di tablet, tiba-tiba sudah muncul datanya, itu bisa seperti itu kita. Karena memang itu adalah field atau bidang yang kita pahami dan kita buat dari awal. Tapi kalau untuk yang sensor GPS ini, manufakturnya kan dari Samsung. Kemudian semua developer aplikasi manapun, termasuk misalkan seperti Peduli Lindungi, Gojek, Grab, sifatnya itu hanya memanfaatkan sensor GPS yang dimiliki oleh smartphone masing-masing. Makanya pengalaman pribadi ya, saya pernah gunakan Peduli Lindungi, juga pernah juga ketika scan dan check-in itu susah. Zaman dulu sekali ya, waktu awal-awal Peduli Lindungi. Kalau saya analisa sih karena check-in-nya itu harus pakai GPS dan lokasinya di basement misalkan. Nah itu susah sekali. Pernah waktu suatu kejadian saya sampai nggak bisa masuk. Ya mau gimana lagi, memang saya paham konsep di dalamnya. Nah sekarang memang sudah jarang Peduli Lindungi. Penyebabnya kenapa? Karena ketika klik check-in tidak lagi dicek geolocation-nya. Pokoknya langsung scan, kemudian barcode-nya itulah yang dianggap sebagai penunjuk lokasi. Makanya sekarang nggak pernah masalah, karena berarti hanya sinyal internet. Tapi kembali lagi, intinya sinyal GPS itu bukan kendali semua developer aplikasi. Bahkan sebesar yang Gojek, contoh yang Gojek, misalkan pernah kan Bapak Ibu misalkan pesan makanan, kemudian tiba-tiba drivernya nongol di depan, padahal awalnya masih di rumah makannya, misalkan seperti itu. Nah itu kan kadang pernah dapat driver yang seperti itu, kadang pernah yang drivernya mengikuti rute step by step, kemudian baru sampai, kan ada. Berarti intinya adalah itu di luar kemampuan dari aplikasi. Nah yang saya dan tim bisa bantu adalah mengenai aplikasi. Kalau mengenai sensor GPS, kemudian sinyal internet, nah kalau sinyal internet beda lagi. Sinyal internet itu adalah dibawa oleh kartu SIM. Dari kartu SIM, kartu SIM berisikan akses untuk mengakses ke tower BTS. Jadi tower-tower yang menjulang tinggi itu. Nah, tentu kita lebih tidak punya akses lagi karena BTS-nya juga bukan kita yang buat, kartu SIM-nya juga bukan dari kita sama sekali buta. Makanya kalau ada kendala Telkomsel, sebenarnya tidak perlu ke kita, tapi langsung saja ke GA atau HRD. Karena memang sudah ditunjuk PIC-nya untuk Telkomsel itu mereka. Kalau ke saya, ya saya tidak punya PIC-nya Telkomsel. Dulu memang betul IT yang urus Telkomsel, tapi sekarang dilimpahkan ke HRD dan GA. Jadi memang kalau kemudian dari HRD GA perlu bantuan IT untuk mengecek, melakukan cross-check terhadap sesuatu, ya boleh-boleh saja. Tapi perintahnya itu mekanisme dan SOP-nya mengikuti dari HRD dan GA. Jadi kalau mungkin disampaikan di grup atau ke saya juga kurang tepat, lebih baik langsung japri saja ke GA-nya. Kalau misalkan mau menanyakan perkembangan Telkomselnya bagaimana. Kalau ke saya ya paling saya hanya sampaikan lagi ke GA-nya, tidak ada yang berubah. Malah seperti Bapak Ibu nggak langsung bisa menyampaikan, malah lewat perantara saja. Gitu. Mau disampaikan berapa kali pun ya yang saya lakukan hanya menyampaikan lagi ke GA, GA menyampaikan ke Telkomsel. Mekanismenya selalu seperti itu, tidak ada yang bisa di bypass. Itu yang kedua mengenai sinyal GPS dan Telkomsel. Kemudian saya mau infokan juga bahwa segala peraturan yang ada di dalam aplikasi itu bukan saran atau wewenang dari IT. Kita bahkan tidak pernah ikut campur di dalam pengambilan keputusan apapun. Sejak awal aplikasi ini didirikan, itu perintahnya datang dari direksi.
Bahkan saat itu belum ada dari tim IT yang bisa membuat. Jadi kita masih waktu itu benar-benar fokusnya hanya aplikasi kasir, piutang gitu seperti itu, aplikasi desktop, aplikasi Android sama sekali. Jadi kita betul-betul mulai dari nol. Zaman dulu kalau mungkin ada yang mengalami. Jadi tolong bisa dipahami bersama bahwa kalau misalkan minta tolong ke saya, kemudian kesannya dalam tanda kutip itu menggerutu soal rules atau peraturan, ya mohon maaf itu kurang tepat karena yang membuat juga bukan saya buat seperti ini juga ada dasarnya dari direksi dan kalau disampaikan saya nggak bisa bantu, masa ya mau saya ubah sesuai keinginan kan ya nggak mungkin. Ini bukan perusahaan saya juga, jadi saya di sini hanya implementator, bukan pembuat atau pencetus rules. Beda halnya kalau misalkan Bapak Ibu bekerja di perusahaan saya misalkan. Nah itu saya mungkin yang buat sistemnya bla 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 ada campur tangan saya di peraturannya. Itu mungkin oke. Tapi ini kan enggak. Semua ya tergantung dari manajemen dan direksi. Jadi tolong dipahami ada hal yang bisa saya bantu dan tentu ada hal yang tidak bisa saya bantu. Meskipun sama-sama secara sistem dan meskipun sama-sama saya bisa. Contohnya seperti mungkin beberapa waktu lalu ada yang komplain juga mengenai absen. Jadi absen merasa di tanggal tertentu sudah melakukan absen tapi tiba-tiba kok hilang. Ya di sini peraturan dari direksi saya sampaikan terkait hal ini. Ini juga saya pernah menanyakan soal ini lagi. Jadi awalnya direksi itu menyatakan ke IT itu tidak boleh mengubah data dalam bentuk apapun kecuali ada perintah dari direksi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada absen kemudian tidak bisa misalkan apalagi lupa absen seperti itu. Dan kendala-kendala semuanya itu pernah saya tanyakan satu persatu ke Bu Ratna. Dan mohon maaf jawabannya memang belum diizinkan. Jadi ya saya bisa apa gitu. Kalau mau mengganti sih mudah kok, bukan masalah saya malas mengubah datanya itu enggak. Mengubah data itu paling enggak ada 1 menit. Mencari orangnya siapa, tanggal berapa, ubah jamnya, selesai. Tapi kan bukan di situ masalahnya. Masalahnya di wewenang saya boleh atau tidak. Jadi tolong untuk kedepannya nggak perlu lagi ada komplain-komplain seperti itu. Kalau memang ada komplain dan ingin mengubah, ini policy berlaku apabila saya mau ubah, tapi tolong tunjukkan bukti secara digital. Bukti secara digital itu ketika Bapak Ibu setelah absen masuk, misalkan klik di sini, tampilan ini di tanggalnya yang Bapak Ibu. Jadi kalau mau jaga-jaga, ini bisa dipotret saja setelah muncul jam absennya. Jadi ketika suatu hari nanti jam absennya itu hilang, potretnya boleh screenshot, boleh foto dengan handphone. Kemudian kalau suatu saat hilang, silakan tunjukkan ke saya screenshot itu, nggak perlu pakai berdebat dan lain sebagainya, langsung saya ganti. Kalau ada screenshotnya. Tapi kalau hanya klaim sepihak bahwa mohon maaf saya lupa Pak, saya kemarin atau saya pasti yakin sudah melakukan absen tapi kok hilang. Nah itu saya nggak bisa bantu karena klaimnya tidak kuat. Kalau misalkan nanti direksi menanyakan kenapa saya ubah, saya pun juga ada datanya, jadi kita sama-sama enak. Jadi bukan hanya soal klaim, kalau saya ubah berdasarkan klaim Bapak Ibu aja, nanti saya yang dianggap melanggar. Jadi bukan masalah apa-apa seperti itu. Jadi mungkin dari saya isu yang ingin saya sampaikan hanya itu. Intinya tolong disesuaikan skopnya ketika menyampaikan kendala karena saya sudah sampai tahap
kurang nyaman kalau setiap saat yang ditanyakan itu yang seperti itu, seperti itu. Dalam hati saya ingin bantu, tapi ya saya bisa apa? Dan saya pun sudah berusaha membantu dengan cara menanyakan hal tersebut ke Bu Ratna. Tapi ya memang jawabannya seperti apa kan di luar kontrol saya. Dan saya juga tidak menghimbau Bapak Ibu supaya membenci direksi. Enggak seperti itu juga. Tolong semuanya bisa disikapi dengan bijak. Jadi masing-masing ada porsinya. Kalau bicara soal kelebihan dan kekurangan perusahaan, ya semua perusahaan pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dan kalau misalkan aturan perusahaannya seperti itu, ya tolong ditaati. Dan saya pun nggak pandang bulu. Maksudnya untuk diri saya sendiri pun sama. Jadi untuk info aja, saya sedikit cerita. Saya itu kantor saya yang lama dengan yang baru itu berbeda. Jadi dulu saya kantornya itu di jalan yang PT yang Erela yang Timur B. Itu absennya itu menggunakan wajah. Jadi scan wajah di bawah, selesai naik. Nah, sekitar bulan Januari awal kemarin saya dipindahkan ke Sultan Agung 95 yang absennya menggunakan fingerprint. Nah, saya nggak menyalahkan yang satunya primitif atau yang satu apa, tapi intinya terjadi satunya pakai wajah, yang satunya pakai fingerprint. Akibatnya apa? Saya sempat lupa absen sebanyak 2 kali. Ya konsekuensinya apa? Saya nggak minta pengecualian apa-apa, bisa di cross check ke HRD. Ya kalau bilang apakah nyesel? Ya nyesel. Orang kita udah kerja tapi kok dianggap nggak kerja kan gitu. Tapi kan konsekuen dong. Orang memang saya yang lupa kan seperti itu. Jadi saya ke semua orang sama, termasuk ke diri saya sendiri dan bisa di cross check. Kalau memang Bapak Ibu nggak percaya, setelah ini bisa japri ke saya fotoin potongannya. Saya fair aja kok, dan saya nggak mengenal misalkan orang A dekat dengan saya, kemudian saya beri kemudahan, nggak ada seperti itu. Jadi kalau memang mau berteman dengan saya, ya berteman aja. Tidak ada benefit dalam hal pekerjaan. Kalau saya orangnya seperti itu. Karena kalau saya membantu orang A atas dasar pertemanan, itu yang dilukai ada 3 pihak. Orang-orang lain yang tidak saya bantu, kemudian direksi juga dirugikan, dan saya sendiri, berarti saya membohongi diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi tolong pemahamannya, saya rasa kendala-kendala yang kedepannya tolong nggak perlu disampaikan yang tidak berhubungan dengan IT, termasuk Japri, terutama Japri, karena saya terima banyak sekali yang seperti itu, dan nggak cuma PP sih, NPP dan lain-lain juga sama, tapi di akhir-akhir ini selalu saya sampaikan seperti itu. Semua yang saya bicarakan di sini ini direkam dan bisa silahkan di cross check kalau mau. Jadi mengenai pengalaman saya lupa absen sampai klaim saya bahwa saya nggak pernah membantu sesuai pertemanan dan lain sebagainya, silahkan di cross check. Jadi kalau saya memperlakukan peraturan perusahaan ke semua orang sesuai dengan porsi saya, ya saya memperlakukan itu ke diri saya sendiri juga. Seperti itu. Saya harap ke depannya nggak ada lagi yang komplain-komplain mengenai atau mengeluh-mengeluh mengenai peraturan perusahaan ke saya, karena saya sudah dalam tahap tidak nyaman lagi untuk menghandle hal tersebut. Oke, mungkin isu mengenai yang umum sudah saya sampaikan. Sekarang saya fokus ke update program. Mengenai update program ini adalah mengenai penambahan field KTP. Jadi ditambah new MCL input ini ada field tambahan yaitu KTP yang wajib diisi. Saya bilang di sini wajib diisi bukan berarti wajib tahu ya. Jadi kalau misalkan namanya KTP itu kan hak setiap orang ya. Jadi kalau kita mau memberikan ya silahkan, kalau nggak mau memberikan ya silahkan juga. Seperti itu kan. Memang kendalanya bukan di kita tapi di orangnya yang mau memberikan atau tidak. Nah itu tapi misalkan mungkin saya anggap untuk Bapak Ibu yang lama sudah paham cara pengisiannya, ini diisi nama orangnya. Nah, KTP kalau tidak tahu bisa diisi strip seperti ini,
tolong disepakati bersama ya bahwa yang diisi adalah yang strip. Jadi jangan tanda strip seperti ini atau yang lain. Pokoknya cukup strip ini aja kalau tidak tahu atau belum tahu. Jadi kalau misalkan di hari itu ingin menambahkan user tapi belum tahu nomor KTP-nya, bisa di strip. Nanti di kemudian hari bisa diedit kembali. Dan kenapa kok ditiadakannya field KTP ini? Jadi dasar pemikirannya dari waktu itu meeting dengan salah satu SM dari NPP, namanya Pak Fuad. Jadi beliau mempermasalahkan kenapa kok banyak satu user yang dengan nama yang sama tapi kodenya berbeda. Misalkan Dr. Rudi, dan seperti yang biasanya saya sampaikan juga pada waktu training sih, intinya kenapa kok bisa dokter yang sama ditambahkan 2 kali, menyebabkan kerugian karena dokter yang biasanya dikunjungi hanya satu. Jadi hanya satu, misalkan dokter Rudi ada kode A, B, C, D. Biasanya hanya yang dikunjungi yang A saja kalau sudah di akhir-akhir dan menjadi sampah. Jadi maksudnya sampah itu dianggap sebagai tidak dikunjungi. Padahal kalau memang tertib dan ditambahkannya hanya sekali, ya itu tidak ada, BCD-nya tidak ada. Dan itu kalau cuma satu mungkin hanya simple, tapi ini hampir semua user seperti itu. Saya nggak bilang tim mana dan area mana, tapi yang pasti ini isu global. Jadi hampir semua melakukan seperti ini. Jadi untuk kedepannya, kenapa kok ditambahkan KTP sebagai pencegah aja. Kalau misalkan ada user dengan KTP yang sama, tidak bisa ditambahkan untuk kedua kalinya. Jadi kalau misalkan sudah misalkan sudah pernah ditambahkan, ya berarti KTP itu akan dicegah ketika ditambahkan lagi. Tapi kalau nggak ada KTP-nya, ya berarti kalau strip, berarti tidak ada fitur itu. Karena tidak tahu. Sebenarnya untuk penambahan, logging-nya ada di situ. Nah, untuk yang sudah terlanjur double, katakanlah misalkan dokter ini saya sengaja buat 2 kali ya, buat untuk contoh saja, untuk mengalami. Maaf, ya misalkan anggap saja 2 ini adalah dokter yang sama dan tapi terduplikasi 2 kali. Nah, kendala solusinya bagaimana? Bisa diedit KTP-nya, tapi hanya satu saja. Dipilih dan berapapun, misalkan terduplikasinya sebanyak 4 kali atau 3 kali atau 5 kali, pilih satu kode yang akan dijadikan representasi, mungkin yang alamatnya paling lengkap, untuk diambil ke depannya. Karena nanti setelah 3 bulan, ini diberi waktu 3 bulan untuk mengisi KTP. Setelah itu, yang tidak ada data KTP-nya akan tidak ditampilkan ke tab. Saya ulang, tidak ditampilkan di tab bukan berarti dihapus ya, karena perintah direksi tidak memperbolehkan siapapun menghapus termasuk IT. Jadi misalkan terduplikasi 5 kali pun, tolong kode yang diedit ya hanya yang satu saja, jangan 2. Nanti 2-nya malah terbawa juga. Gitu. Jadi hanya satu, pilih yang paling lengkap dan paling ingin dibawa untuk plan atau kunjungan selanjutnya, dan maka kunjungan itu akan tidak terbawa lagi untuk yang tidak diedit KTP-nya. Cara edit KTP-nya seperti biasa, klik lihat profil, klik tanda
edit di atas, kemudian ini diedit KTP-nya. Kalau misalkan sudah terlanjur teredit, tapi intinya ternyata yang ini nggak jadi dipakai, bisa diedit lagi jadi strip. Tapi jika bisa dikosongkan seperti ini dan di-save lagi. Seperti itu. Tapi jika intinya itu yang ingin dibawa, silakan diisi KTP-nya sesuai padanya, kemudian klik save. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan hanya itu. Tapi untuk menyampaikan hal itu ke grup, saya takutnya nanti kalau ada yang miss atau tidak membaca, malah nanti kendalanya tidak terbawa semua karena tidak diedit. Jadi tolong, kalau mungkin ada yang tim Bapak Ibu yang tidak mengikuti training ini bisa disampaikan mekanismenya dan tujuannya seperti apa. Jadi tujuannya pertama dalam hal penambahan itu untuk mencegah apabila ada nomor KTP yang sama, terkhusus kalau ada yang ada KTP-nya ya, kalau yang di strip berarti ya fitur itu hangus. Karena kan strip apa yang mau dicek kan seperti itu. Cuma kalau yang ada KTP-nya itu bisa ada pengecekan bahwa apakah KTP ini sudah pernah ditambahkan atau belum. Kalau belum berarti dia akan dicegah untuk ditambahkan. Karena tidak mungkin ada dua orang dengan KTP yang sama. Asumsinya kalau ada KTP yang sama berarti user tersebut sudah pernah ditambahkan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk existing yang sudah terlanjur terduplikasi, berarti bisa diambil saja satu dari sekian banyak yang memang ingin dilanjutkan untuk kedepannya. Apakah ada pertanyaan mungkin sampai sejauh ini? Jadi update-nya hanya itu saja. Jadi simpelnya ada penambahan field KTP, kemudian KTP-nya itu digunakan untuk dalam hal input mencegah KTP yang sama ditambahkan kedua kalinya, sehingga usernya nggak mungkin lagi terdouble. Itu khusus apabila KTP-nya diisi, tapi kalau di strip ya berarti fitur itu hangus. Dan diberi waktu 3 bulan untuk mengisi KTP atau mengedit KTP dari user-user yang sudah ditambahkan sebelumnya. Apabila ada user yang terduplikasi sebanyak lebih dari satu kali, maka bisa diedit KTP-nya hanya cukup satu kali saja. Karena kalau semuanya diedit, maka kemudian ini tidak berlaku atau tidak ada gunanya. Nanti terbawa lagi sampai seterusnya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tanya, Pak. Oke. Gimana, Pak? Saya kan baru di sini, Pak. Jadi tadi seperti yang dijelaskan sama Bapak, jika dalam NCL itu 3 bulan tidak ada KTP, maka akan terdelete otomatis secara sistem. Tetapi jika si dokter tersebut existing gitu Pak, rutin pengambilan, tapi dia tidak ngasih KTP, gimana Pak solusinya itu Pak? Sebenarnya cuma KTP nggak apa-apa Pak, tapi intinya kalau memang dia nggak mau, ini ketika diedit itu bisa diedit jadi strip gini Pak. Nah strip ini sudah dianggap ada, yang penting jangan kosong seperti ini. Jadi kalau dia sudah ditanyakan tapi nggak mau, tapi misalnya user ini terduplikasi 5 kali gitu, tapi user kode yang ini yang mau dibawa, tapi orangnya tidak mau memberikan KTP, berarti bisa di strip saja. Nanti yang ada stripnya yang terbawa untuk kedepannya, sementara yang kosong akan dihilangkan. Sebenarnya bukan dihapus, tapi tidak ditampilkan lagi di tab. Jadi nggak bisa di-plan-kan atau dibuat kunjungan. Simpelnya seperti itu, Pak. Jadi kalau memang dia nggak mau, nggak apa-apa, kan itu memang hak setiap orang kalau tidak mau memberikan KTP. Kalau tidak mau bisa di-strip saja, kemudian diklik save. Jadi di isi strip pun itu sudah dianggap diisi, Pak. Jadi kalau memang nggak mau orangnya, cukup satu saja yang diisi, kalau misalkan terduplikasi, diisinya cukup strip, gitu, Pak. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya.
Ada lagi mungkin? Nggak apa-apa, ditanyakan aja. Tidak ada pertanyaan yang salah. Kalau memang butuh penjelasan lagi, ya saya akan jelaskan. Gimana, Pak? Mbak mau tanya, Pak. Seumpama ada satu dokter nih. Kan dokter kan beberapa punya tempat praktek 2, kadang di rumah sakit sama di klinik atau apotek. Itu kan nama dokternya sama. Itu berlakunya KTP-nya diisi semua atau gimana, Pak? Kalau satu dokter di beberapa apotek pun, misalkan ada satu dokter di 3 klinik atau di 3 rumah sakit, kan KTP-nya melekat di dokternya, Pak, bukan di alamatnya. Jadi nggak masalah sih. Jadi bukan berarti harus misalkan nih dokter Ferry punya 3 alamat praktek. Nah, ditambahkannya dilihat tempat praktek ini, Pak. 1, 2, 3 gitu. Bukan ditambahkan dokter Ferry alamat ini, dokter Ferry alamat yang kedua. Jadi satu user bisa maksimal punya 3 tempat praktek gitu, Pak. Jadi cukup ditambahkan nomor KTP-nya aja ya, Pak ya? Ditambahkan nomor KTP-nya cukup 1 kali, melekat di usernya. Kalau memang dia punya 3 tempat kunjungan, berarti ditambahkan ketika klik lihat tempat praktek ini, Pak. Klik, lihat tempat praktek. Nah, ini nanti ada form untuk mengisi. Jadi bisa ditambahkan nama tempat kunjungannya apa, alamatnya di mana, tapi maksimal 3. Gitu. Dan alamat untuk 3 alamat ini atau 3 tempat kunjungan ini, ya KTP-nya melekat ke dokter yang ditunjuk. Seperti itu, Pak. Apakah udah jelas? Sudah, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Tanya lagi, Pak. Boleh, Pak? Ya, silakan, Pak. Menanggapi yang barusan ditanyakan, misalnya satu dokter praktek di 3 tempat. Nah, di MCL-nya itu nanti yang muncul yang mana, Pak ya? Misalnya di klinik, di apotek A, apotek B, terus rumah sakit. Nah, kita di MCL itu mengunjungi yang mana, Pak? Itu bisa diplankan semua, Pak. Jadi semua alamatnya boleh diplankan. 3-3-nya, tapi maksimal 3. Jadi kita harus 3 tempat itu kita kunjungin? Oh iya, kalau itu enggak, Pak. Intinya kalau harus dikunjungi yang mana itu sudah bukan ranah IT. Pokoknya IT hanya memberikan fasilitas. Mengenai Bapak mau pilih alamat yang A atau yang B atau yang C ketika mengunjungi itu terserah, intinya hak dari Bapak gitu. Nah, cuma untuk efisiensi bagaimana, ya itu nanti mungkin dari Pak Roni yang bisa menjawab. Kalau ada mungkin tambahan. Tapi kalau dari IT bebas-bebasnya, Pak. Cuma kalau intinya dari sistem itu akan mengecek apakah lokasi yang dikunjungi betul dengan alamatnya atau tidak. Itu memang ada pengecekannya, Pak. Kalau dari IT hanya misalkan Bapak sudah pilih plankan nih di alamat A, ya nanti ketika dikunjungi berarti harus di alamat A. Jangan di yang alamat yang kedua, misalkan alamat yang B. Itu aja sih, Pak. Tapi kalau misalkan Bapak tanya apakah kalau 3 harus dikunjungi 3-3-nya, jawaban saya enggak, tergantung apa ya, konfigurasi plan Bapak gitu. Cuma kalau yang efisien untuk mengeplankan bagaimana, yang bisa jawab dari Pak Roni gitu, Pak. Cuma kalau dari sistem tidak ada batasan apapun. Tapi kalau muncul 3, Pak, apakah masuk nggak ke persentase call gitu, Pak, efektif call? Persentasenya misalnya dalam 1 minggu itu minimal kita harus 90%, karena kita masukin 3 tempat misalnya. Nah, itu persentase itu maksudnya kalau 90% itu plan ya, bukan efektif. Iya. Nah, itu plan itu. Enggak, Pak. Kalau setahu saya, tapi saya juga nggak tahu perhitungan realnya bagaimana, tapi saya sempat dengar itu sekarang bukan 90% lagi, tapi 100% bahkan. Tapi itu tidak dihitung dari plan yang Bapak buat. Bapak misalkan targetnya 100, karena Bapak takut misalnya alamatnya nggak tahu dikunjungi yang di mana, terus diplankan ketiga-tiganya sampai misalkan plannya jadi menumpuk jadi 400. Presentasenya dihitung dari
Bapak buat. Dalam hal ini misalkan target Bapak 100, tapi plan yang Bapak buat 400, dihitungnya dari 100, bukan dari 400. Gitu, Pak. Oh, jadi kalau MCL boleh masuk semua ya, Pak ya? Betul, boleh. Intinya kalau dari IT, secara sistem belum ada peraturan yang mengekang hal tersebut. Jadi mengenai boleh atau tidak, kalau dari IT nggak masalah. Tapi kalau secara administrasi bagaimana, saya kurang tahu. Jadi coba tanyakan aja ke bagian administrasi. Mungkin saya bisa bantu jawab, Pak David. Oh iya, silakan Pak. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi saya ambil contoh begini Pak Agus dan teman-teman yang baru lainnya. Jadi misalnya nih ada Dokter Roni, dia praktek di Rumah Sakit Elizabeth, kemudian praktek di Kimia Farma, kemudian satu lagi di Klinik Utama Dokter Roni SPPD, gitu. Jadi dia mempunyai 3 tempat praktek, yaitu Elizabeth, Kimia Farma, sama Klinik Utama Dokter Roni SPPD. Nah, ketiga tempat praktek ini tentunya nanti teman-teman bisa pilih salah satu mana yang mau diplankan. Oh, ternyata dokter ini saya kunjungi lebih efektif kalau saya kunjungannya ke Klinik Utama Dokter Roni SPPD. Nah, pada saat teman-teman membuat plan kunjungan bulan depan, pilih di Klinik Utama Dokter Roni SPPD. Maka yang dikunjungi harus yang di SPPD. Jadi sama-sama Dokter Roninya, teman-teman membuat plan di Klinik Utama Dokter Roni, tapi kunjunginya di Dokter Roni yang di Elizabeth, maka tidak akan terdetek di sistem gitu. Berarti itu kan nanti akan jadinya unplanned bukan plan. Jadi walaupun sama-sama Dokter Roni gitu, terkunjungi bukti kunjungannya ada. Misalnya seperti itu, Pak saya kunjungi Pak Dokter Roni, ini bukti kunjungannya, tanda tangannya. Saya kunjungannya di Rumah Sakit Elizabeth, tidak di Klinik Utama, karena di Klinik Utama kemarin pas saya ke sana tutup misalnya seperti itu. Ya tetap tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah sesuai plan yang Bapak Ibu buat semuanya itu. Nah, diupayakan dalam 1 minggu itu satu dokter paling enggak terkunjungi jangan lebih dari dibuatkan plan jangan lebih dari satu plan, satu dokter cukup satu plan saja, tidak perlu 3 tempat Dokter Roni ini dikunjungi semua dalam 1 minggu, tidak efektif. Ya, dari saya mungkin itu Pak Agus dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak penjelasannya mengenai tadi apabila satu dokter ada beberapa alamat. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan ditanyakan aja nggak apa-apa. Daripada nanti ada mispersepsi. Bisa nanya lagi Pak? Ya, silakan Pak. Saya kan baru Pak ya di sini. Jadi misalnya nih, area saya itu MCL-nya masih pakai yang lama nih Pak. Di tab saya belum ada MCL yang saya gitu Pak. Berarti kita harus ekspor dulu yang lama, MCL yang lama yang dipakai supervisor sebelumnya gitu Pak. Atau gimana Pak? Itu sudah otomatis Pak. Jadi datanya di situ sudah existing dari yang lama. Jadi nanti nggak perlu diekspor, nggak perlu diapa-apakan. Yang tertera di situ ya itu adalah milik menggantikan dari yang sebelumnya. Jadi otomatis sudah terrecord gitu Pak ya? Udah disettingkan seperti itu Pak. Jadi nanti tinggal dilanjutkan aja, kemudian diedit field KTP-nya sesuai yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau ada yang terduplikasi cukup satu
saja yang diedit. Kalau tahu KTP-nya bisa diisikan nomor KTP, tapi jika nggak tahu bisa di strip aja. Gitu, Pak. Apakah udah jelas atau Sekali lagi Pak, ya. Gimana, Pak? misalnya nih, kita ngikutin MCL sebelumnya nih Pak ya. Kita Betul. ngikutin MCL sebelumnya, tapi pada saat berjalan, si MCL itu tak efektif misalnya. Si dokter A, kita udah kunjungin selama sebulan, dia nggak ada respect pada kita. Terus kita mau ganti sama dokter B gitu. Gimana caranya tuh Pak? Caranya unplanned, Pak. Tapi unplanned itu tidak mempengaruhi presentase plan. Jadi kalau Bapak udah kunjungan, kan sistemnya bulanan. Sebenarnya ada kemarin dari yang NPP sudah disepakati bahwa plan 2 minggu sekali. Cuma untuk yang PP belum ada kejelasan apakah ikut atau enggak. Nanti kalau sudah ada kabar. Tapi sekarang masih bulanan intinya. Nah, bulanan itu berarti misalkan kita ada di Agustus, kemudian kita ada dirasa bahwa plan yang sudah dibuat Agustus kan berarti dibuatnya di Juli. Ketika terrealisasi plan tersebut di Agustus, dirasa ada yang kurang efektif, nah itu udah nggak bisa diganti, Pak. Karena sudah di-lock, karena sudah berada di bulannya. Itu peraturan bukan dari saya, tapi dari direksi. Pada waktu membuat aplikasi awal. Nah, kalau pertanyaannya harus gimana, tidak ada yang bisa dilakukan kalau memang mau secara plan. Tapi kalau mau harus tetap ingin dikunjungi, bisa unplan. Cuma saya ngomong fair dulu di awal, unplan itu tidak akan menambahkan presentase plan secara sistem. Gitu, Pak. Tapi kalau nanti misalkan sudah 2 minggu, ya berarti lockingnya hanya 2 minggu saja. Berarti artinya mempersempit ruang, tidak bisa diubahnya, semakin sempit hanya 2 minggu. Dari tanggal 1 sampai 15, sampai 16 sampai akhir bulan. Jadi plannya nanti bergeser seperti itu kalau sudah disetujui. Nah, maksudnya ditanyakan dan disetujui. Tapi kalau sekarang belum ada pernyataan apa-apa. Kalau misalnya MCL-nya maksimal tanggal berapa di lock Pak? Cut off-nya gitu. Kalau sekarang cut off-nya 1 sampai 30. Jadi 1 sampai 30 membuat 1 sampai tanggal 1 bulan berikutnya ke atas. Jadi kita misalkan sekarang di Agustus, berarti sekarang kita bisa buat untuk September ke atas dan seterusnya gitu, Pak. Pak David, ya? Sorry Pak, saya potong Pak. Jadi mungkin gini, Pak, untuk yang teman-teman yang lama ini sudah selesai belum Pak untuk trainingnya? Karena kan Pak Agus ini lebih banyak pertanyaannya ke hal-hal yang baru mulai ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang lama, kalau ada pertanyaan mengenai yang khususnya KTP, bisa disampaikan. Untuk yang baru mungkin nanti ada sesi khususnya, jadi bisa di skip dulu ya Pak. Ya, karena yang baru kan nanti biar dari awal saja Pak. Jadi Pak Agus sekarang nanti biar tahu, karena kan saya lihat tadi pertanyaannya substansi ke training materi baru semua. Iya. Ya. Iya Pak, dilanjut aja Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak ya mengenai KTP, mengenai Bapak Ibu yang sudah join lama? Cukup Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa cukup aja training pada pagi hari ini untuk sesi yang pertama. Ini dilanjut untuk yang baru. Untuk teman-teman yang lama bisa keluar dari grup ya, keluar dari grup, kecuali ada teman-teman yang bulan kemarin di training tapi masih belum paham beneran, bisa ikut ke training teman-teman materi baru atau supervisor baru yang berikutnya sekarang ini ya. Kalau yang lama silakan kalau mau live biar kita masuk materi training materi baru atau supervisor baru. Baik Pak Roni, terima kasih. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum.
Keluar dari rapat wis. Gitu ya, pencet mana kayak? Oh, ini tuh. Gitu. Rekan-rekan semua ya, yang terutama khususnya yang baru bergabung di bulan Agustus ini, nanti ini kan ada training untuk awal masuk di tab, kemudian proses di tab semuanya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang paham setelah ada penjelasan dari Pak David, silakan nanti bertanya sampai teman-teman benar-benar paham, karena setelah itu nanti teman-teman sudah bisa aplikasikan tab tersebut mulai hari Senin sampai dengan bulan akhir Agustus. Kemudian teman-teman juga sudah mulai buat plan September. Jadi harus dipahami benar training yang akan disampaikan oleh Pak David, karena kalau enggak nanti keteteran yang bulan September ya. Karena plan September itu dibuat maksimal akhir bulan sudah di close ya. Jadi paling enggak sebelum akhir bulan teman-teman sudah bisa susun untuk plan bulan September selama selama 1 bulan penuh, tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September. Ya, tolong diperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan saja. Ya, termasuk input sales product and unit ke masing-masing dokter, kemudian input izin kalau misalnya sakit, tidak masuk kerja dan lain sebagainya. Ya, disampaikan Pak David nanti. Oke, silakan Pak David. Oke, jadi saya mulai langsung aja ya training untuk Bapak Ibu yang baru. Jadi untuk penjelasan teknis nanti saya hanya akan bantu untuk isu-isu yang perlu ditanggapi saja setiap bagiannya. Untuk penjelasan teknisnya silakan Pak Ferry.